Talkshow hari ini. Talkshow hari ini. Halo Mas Yudis. Halo, selamat sore pendengar Sola Gracia. Kawan Sola Gracia ya. Kawan Sola Gracia. Oke. Dan ini ada yang baru datang juga. Ini siapa nih temennya? Ini saya kenalkan, kalau biasanya saya sama Mas Diki dari Kadin. Hari ini saya bersama Mas Ferdi. Ini yang mengurusi manajemen SDM di E-Pasar. Siap, ini ada Mas Kardi. Ferdi. Oh, Ferdi. Kan salah. Mas Ferdi. Oke. Jadi sebelumnya Mas Yudis nih sebagai apa di E-Pasar sekarang? Saya ini sebagai software developer dan dari manajemen PT Jaya Mayantara Media yang menaungi E-Pasar. Nah, Konsul Gracia pasti udah ada yang tahu, ada yang belum tahu tentang E-Pasar di Malang ini. Tapi akhirnya ada yang nemenin sekarang Emma ya, Suyaran. Tadi sendirian terus soalnya. Oke. Iya, jadi gimana? E-Pasar di siapa tadi Mas Ferdi di E-Pasar sebagai apa? Saya di MSDM-nya, manajemen sumber daya manusia, lebih ke mengatur tentang people dan technical-nya secara detail di aplikasinya, maupun di aplikasi maupun di lapangannya. Mas Yudis, apa sih E-Pasar ini? Oke, singkatnya ya, preview itu kalau E-Pasar itu dulu diinisiasi oleh Kadin. Apa itu? Kamar Dagang dan Industri. Iya. Jadi kita sudah launching pada bulan Juli tanggal 4 kemarin. Jadi sudah jalan berapa ini ya? 5 bulan ini ya. Berarti sudah 5 bulan ini. Kita sekarang menjadi bergerak menjadi social planner platform untuk pasar-pasar di Malang. Jadi lebih kayak apa sih, marketplace gitu ya atau apa? Ya, marketplace berbasis sosial. Berbasis sosial. Berbasis sosial, berbasis kawasan terkecil dalam hal ini. Kalau ada di Malang kan ada 57 kelurahan ya. Malang ini kota Malang ya berarti? Iya, kota Malang. Ada 20-an pasar, jadi sebagian besar kelurahan itu nggak punya pasar. Jadi kita memfasilitasi lewat E-Pasar ini. Saat ini kita jalan berbasis sosial, memfasilitasi terutama di luar pasar. Walaupun awalnya kita bergerak di 2 pasar awal itu, di pasar saat ini di Pasar Bareng dan Pasar Ororodowo, begitu. Dan ini E-Pasar sebenarnya bentuknya kayak aplikasi gitu ya? Iya, sebagai aplikasi di handphone. Di handphone, silakan bisa di-download di Play Store dengan cari E-Pasar Malang gitu aja. Oke, nah selanjutnya ini berarti ada beberapa agen dari E-Pasar ya. Sekarang kira-kira ada berapa yang jadi agen di E-Pasar? Udah banyak banget pasti ya? Iya, ongoing ya, ongoing. Kalau agen ini sebetulnya hal yang baru kita sosialisasikan pada beberapa minggu terakhir. Ongoing sudah ada belasan yang masuk dan sedang berproses kita training jadi agent di kelurahan masing-masing. Nah, ini nanti caranya gimana buat kawan Sola Gracia mungkin yang pengen UMKM-nya jadi agen di E-Pasar ini, gimana nanti caranya nih? Yang penting itu sebetulnya komitmen komitmen untuk membangun lingkungannya dan masyarakatnya di sekitarnya. Karena E-Pasar ini aplikasi ya hampir sama dengan aplikasi yang lain, yang membuatnya berbeda adalah pergerakan kita bersama masyarakat. Jadi untuk menjadi agent E-Pasar yang pertama itu memang komitmennya untuk apakah dia punya komitmen dan visi memajukan wilayahnya, mengajak orang-orang, lapak-lapak, toko-toko yang sudah ada di sekitarnya untuk menjadi menjadi satu dalam ekosistem baru bernama E-Pasar ini. Sebagai pengelola wilayahnya, mengelola kurirnya, juga meningkatkan transaksi di masing-masing lapak yang menjadi mitra kita. Baik, dan itu kalau misalnya Kawan Gracia ada yang pengen tahu, Mas Ferdi mungkin ya mau menjawab ya. Ini syarat-syaratnya nanti kalau misalnya pengen jadi agen E-Pasar gimana Mas? Saya sedikit menambahi dari Mas Yudis tadi ya. Boleh. Karena ini berbasis e-commerce digital. Iya, e-commerce digital gitu ya. Elektronik komersial, dari mana
semua transaksional kita berbasis digital. Karena kita memfasilitasi fasilitas lingkungan terkecil dalam hal ini adalah kelurahan. Harapannya adalah pertumbuhan baik secara ekonomi maupun sosial di lingkungan terkecil tersebut bisa kita inisiasi atau kita trigger atau kita picu. Karena memang apabila memang ada, kalau kita bilang ekonomi kreatif, oke, kita masuk. Jadi dalam hal ini apabila memang ada suatu transaksional di daerah tersebut, jual beli produk maupun jasa, dan kita bisa memfasilitasinya dari lingkungan terkecil, tentunya yang berdaya dari sini adalah lingkungan tersebut yang berdaya awalnya. Kalau misalnya kita bilang kelurahan Waru lah atau kelurahan Tunggul Wulung. Jadi memang kita inisiasi para ekonomi kreatif tersebut. Tentunya apabila ada ekonomi kreatif, tentunya ada pasar di situ. Apabila ada pasar, ada demand, ada supply. Berarti ada penjual dan pembeli. Kalau memang berdayanya dari lokal terkecil, tentunya untuk meningkat ke arah yang lebih besar atau mengembang ke wilayah kecamatan atau bahkan ke kota, itu harusnya tidak susah. Makanya kita memfasilitasi e-commerce berbasis sosial itu tadi, benar-benar kita mengarahkan platform ini, kita membuat sebuah mangkok ini untuk masyarakat. Kita memang belum bisa memberikan kelebihan relatif yang diberikan oleh mungkin e-commerce yang sudah ada. Kita baru lahir di bulan Juli kemarin. Kalau mungkin masih dibilang 5 bulan atau 6 bulan, ya kita masih ongoing. Misalnya masih ongoing. Masih proses pengembangan juga ya. Tetapi transaksional yang terjadi dan sudah ada saat kita launching di pasar Ororotowo dan pasar Bareng itu sudah ada, kita sudah settle. Iya, antusiasmenya seperti apa? Antusiasme kalau dari karena kita trigger atau kita picu dari pasar ya, konsep pasar tradisional tentunya menjawab stigma pandemik seperti ini, social distancing mungkin seperti ini. Itu bahkan setelah tanpa adanya social distancing pun online atau e-commerce ini akan tetap dibutuhkan. Iya, sangat malah ya. Karena disrupsi teknologi itu selalu berkembang. 1.0, 2.0, sekarang 4.0 seperti itu. Jadi memang pengembangannya memfasilitasi situasi pandemik dan menjawab bahwa kita bisa kok berdaya secara ekonomi dari lingkungan terkecil. Benar. Karena memang program dari Kamar Dagang dan Industri Kota Malang, kita membentuk platform seperti ini. Karena memang ya intinya kita menjualkan barang-barang baik produk maupun jasa dari seluruh penjual, dari seluruh kreatif, ekonomi kreatif, tanpa mengurangi harga, tanpa menambah harga di aplikasi. Oh iya, keren ya. Oh iya. Keren ya. Iya. Berarti itu salah satu pembedanya dengan e-commerce lainnya ya? Bukan, itu bukan satu, banyak lagi. Masih banyak lagi. Boleh nanti ya dilanjutkan lagi ya obrolannya ya. Saya sangat tertarik. Iya, sangat tertarik sekali Counselor Gracia dengan pembahasan kali ini dengan berbagai macam e-commerce yang ada di Indonesia gitu ya. Apa yang membedakan e-pasar dengan e-commerce lainnya gitu ya? Mas Yudis mungkin ya yang mau jawab. Boleh, silakan. Ya, salah satunya ya. Boleh. Anda bayangkan gini, kalau Anda order pakai platform transportasi online yang lain, Anda nggak bisa menebak siapa yang datang hari ini, menjemput dan mengantarkan order Anda. Random ya. Random. Di platform e-pasar ini karena kita bangun dari kawasan terkecil, loyalitas itu tumbuh dengan sendirinya, organik. Kita tahu orangnya, kita juga yang biasa langganannya ke belinya ke toko A, dia juga akan tetap maintain itu. Trust itu terjadi dengan sendirinya. Terus bayangkan juga misalnya di aplikasi kita ini, kalau Anda kurir atau mitra driver dari salah satu platform, Anda bisa daftar ke kita juga dan menentukan tarif Anda sendiri. Boleh, menarik sekali ya. Berarti gimana tuh nanti sistemnya, kayak apa? Ya, hitungannya Anda bisa hitungan per kilometernya berapa. 2 kilometer pertama Anda casnya ikut kita, tapi kilometer lanjutannya Anda bisa tentukan sendiri.
Jadi kayak ojek, malah bukan kayak ojek online ya? Betul. Seperti ojek-ojek biasa ya? Seperti ojek pangkalan, seperti ojek pangkalan, bentor, bahkan moda transportasi lain yang memungkinkan dan mampu memberikan jasa untuk masyarakat di sekitarnya, kita fasilitasi. Tapi e-pasar juga tetap dapat income-nya juga atau seperti apa? Sebetulnya iya, idealnya begitu. Tapi kita juga saat ini tidak profit pun tidak masalah, karena awalnya memang diinisiasi sebagai social planner platform. Begitu ya. Jadi itu salah satu keuntungan kalau misalnya Kaushal Gracia nanti yang memakai e-pasar gitu ya. Iya. Menarik itu sebetulnya pertanyaan. Anda dapat keuntungan dari mana? Ada. Kita ada strategi monetisasi sendiri. Kalau di dunia digital kan platform revenue-nya bisa macam-macam, nggak cuma dari misalnya mendapatkan 20% dari harga barang itu sudah kemarin banget itu, dulu banget itu. Kalau kita nggak, maaf ya, tidak menyinggung salah satu platform. Enggak, kita tidak bermain di situ. Dan kita tidak berharap kita akan menjadi platform seperti platform yang lain. Berarti memang tujuannya adalah sosial tadi ya? Iya, yang pertama adalah senyum orang-orang di sekitar kita. Iya, jadi untuk sementara ini masih berlakunya di Malang aja? Beberapa pasar di Malang aja ya? Iya, kata-kata di Malang aja tuh kayaknya mengecilkan Malang banget gitu ya. Gede loh Malang itu. Iya benar sih. Apakah ada rencana di luar kota gitu ya maksudnya ya? Betul. Kita, di kota Malang aja berarti kan masihnya. Kita sudah menjajaki beberapa tempat di luar kota Malang. Ya, tunggu aja kabar update dari kami nantinya. Baik. Oke, kita lanjut ke Mas Ferdi sekarang ya. Nah, ini kan pasti harus ada agen-agen dari e-pasar gitu kan. Boleh tahu nggak syarat-syaratnya nanti Kaushal Gracia mungkin ada yang pengen gabung gitu. Apa aja syarat-syarat yang diperlukan buat jadi agen dari e-pasar Malang ini? Oke, terima kasih Mbak Emma. Jadi syarat jadi agen itu sebenarnya sangat mudah atau tidak susah ya, karena memang didasari dari keinginan kita untuk berusaha. Berarti seorang agen itu paling tidak harus bisa memastikan bahwa lapak yang dikelolanya atau merchant yang dikelolanya atau resto atau outlet atau penjual yang dikelolanya itu bisa terpastikan bahwa pesanan yang dipesan oleh konsumen itu tersampaikan oleh konsumen. Memang itu adalah tugas utama agen atau operator ya. Karena tentunya harapan konsumen adalah pesanan itu nyampe dengan sesuai ekspektasinya, dengan kualitas yang sesuai diharapkannya, dengan harga tetap dari para merchant atau penjual masing-masing pelapak, seperti itu. Jadi agen tugasnya sebenarnya tidak sulit, tetapi memang kalau dibilang sulit, kalau dibilang mudah ya mudah. Tinggal kita bagaimana sih kita effort kita. Karena kan kita dilandasi dari wilayah terkecil ya Mbak Emma ya. Harapannya agen memang bisa mengelola kelurahan tersebut. Bukan berarti nanti satu kelurahan satu agen, tidak. Bisa jadi 3 atau 4, 5 agen, karena satu kelurahan bisa terdiri dari beberapa, kalau kita baca lagi ya, beberapa RW gitu ya, beberapa RT. Nah, paling tidak kalau dari lingkungan terkecil tersebut, oh yang jual si Ibu A, yang beli Bapak B, paling nggak sudah tahu, mereka sudah terpastikan. Jadi meminimalis produk fiktif atau ketidakadaan kepalsuan produk ya kita minimal sekali karena dari wilayah terkecil. Iya benar sih. Harapannya memang setiap kelurahan itu memiliki beberapa agen. Toh nanti di setiap kelurahan yang lain kita bisa cross agen. Cross agen dalam arti ini mungkin ya, oh aku punya produk jeruk nih yang di satu kelurahan tidak punya ya produk, ya kita bisa cross antar agen. Itu memang benar. Kita ada fasilitas tersebut. Iya, kepercayaannya lebih terjamin ya berarti. Nah, itu memang itu fungsinya, kita memang agen harus bisa menguasai kelurahannya sendiri. Bukan berarti nggak boleh menguasai kelurahan lain, tidak. Tapi bisa berkontribusi, berinteraksi, bekerja sama. Kalau nanti satu agen satu kota ya jadinya monopoli. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin membagi pemberdayaan wilayah terkecil tadi, sosialnya jalan, ekonominya jalan dari e-commerce digital e-pasar ini. Tentunya menjadi agen tidak susah ya, kita butuhkan hanya identitas pribadi seperti niat, itu. Pastinya ya. Pastinya gitu. Kalau memang aku bisa mengelola
jual tempe keripik ini mas itu paling tidak satu hari bisa ada 5-7 transaksi, it's okay. Itu bagi saya. Ataupun kalau nanti si penjual mempunyai kurir sendiri atau punyai jasa antar sendiri pun itu juga bisa mengeset harga jasa antarnya sendiri. Jadi memang keuntungan sepenuhnya terjadi di lapak itu. Semakin banyak transaksi yang terjadi di lapak tersebut, otomatis yang untung adalah lapak tersebut. Agen juga mempunyai keuntungan, iya, karena dia mengkoordinasi dan mengelola beberapa lapak tersebut. Seperti itu. Karena kita charge dari e-pasar ya, untuk radius 2 km saja kita charge cuma Rp3.000. Oh iya. Iya, karena ya itu tadi lingkungan terkecil. Harapannya memang kamu mengirimnya juga daerah situ-situ aja. Semakin sering kamu mengirim, akan semakin sering terdapat keuntungan yang terjadi. Betul. Bukan berarti nggak boleh ngirim di luar kelurahan, boleh. Rongkosnya pun menyesuaikan. Seperti itu sih. Oh iya, untuk ini pasar ini apa yang dijual itu barang saja atau sama jasa? Jasa juga. Oh iya. Sementara ini apa aja kalau boleh tahu? Jasanya kalau yang ada kita sekarang transportasi ya. Oh ya. Walaupun pengantaran. Walaupun sebetulnya jasa-jasa yang lain pun boleh masuk. Boleh masuk. Berarti apa aja nanti yang diberikan? Kalau Anda punya misalnya ada punya jasa pelatihan, jasa guru privat, bahkan mungkin karena ada platform lain juga yang menghilangkan layanan pijat, boleh bergabung ke kita untuk memberikan layanan yang sama. Dan itu pun secara luas ya. Harganya real dari mereka ya. Iya, dari mereka. Dan kita nggak memotong kalau memang dari platform lain menambahkan karena jatuhnya kita menambahkan harga 10.000 kita tambah 12.000 kalau sudah merasa, atau kita bilang jasa cleaning service lah mungkin ya. Salah satu platform mengeluarkan jasa cleaning service 25.000 per jam. Ternyata memang dia dipotong, tidak mendapatkan 25.000, cuma mendapatkan sekian persen dari 25.000. Toh akhirnya si penjual jasa ini akhirnya ya kalau memang harganya dinaikkan ya hubungi langsung secara pribadi aja, akhirnya tidak lewat platform karena memang memotongnya terlalu besar. Iya, betul. Kalau dari kita maupun mau pakai platform atau maupun langsung harganya sama toh, kita nggak akan memotong sama sekali. Baik, ini sebenarnya hanya memfasilitasi para pekerja itu tadi gitu ya, supaya bahkan lebih mudah, apalagi di era-era sekarang. yang lain. Iya, privilege yang lainnya misalnya ada biaya jasa, kalau dia mau nambahkan biaya transportnya hitungan kilometer sendiri juga bisa. Begitu ya. Itu ya. Nah, itu salah satu keuntungannya kalau misalnya di e-pasar Malang. Dan setelah ini kita bakalan ngobrol soal aplikasinya ya. Aplikasinya yang bisa di-download di mana? Di Google Play Store. Google Play Store udah ada ya kalau Gracia. Jadi ini sebenarnya nanti targetnya tuh siapa sih? Para ibu-ibu kah? Atau anak muda? Atau bapak-bapak? Atau nenek-nenek? Atau siapa sebenarnya target pasarnya untuk e-pasar Malang ini? Kita targetnya adalah para ekonomi kreatif ya. Jadi bisa meliputi segala segmen. Bisa mulai dari milenial bahkan sampai boomers kalau istilahnya sekarang bilang. Iya benar. Boomers ya. Anda ya itu ya. Cuman memang beberapa sedikit gap ya. Mungkin kita bukan bilang gap sih, mungkin hanya sedikit celah saja bahwa melek digital itu perlu. Pemahaman tentang digital itu penting. Ini mungkin yang akan menjadi challenge kita. Ini mungkin menjadi suatu motivasi kita bahwa memberikan pengetahuan, memberikan pengajaran, bahkan sampai kita mempraktekkan secara teknik kepada siapapun itu ya, bukan berarti nanti yang nggak melek digital itu yang segmen tertentu, tidak ada, bahkan ada para milenial pun yang belum melek digital juga ada. Tapi itu tantangan kita, memberikan pengetahuan tersebut adalah sesuatu motivasi kita bahwa kita menyampaikan ilmu, kita menyampaikan sesuatu hal yang sangat buat kita itu berharga, tetapi kita tidak merasa kehilangan. Dan kita merasa bertambah. Makanya itu berbagi ilmu itu hal yang sangat menyenangkan kalau di dalam tim manajemen kita gitu. Jadi mulai digital itu perlu ya, memang butuh sedikit teknis yang mendetail, itu ya memang harus dipraktekkan dan diajarkan secara langsung. Apabila memang tertarik menjadi agen dan memang kita memang buka untuk linknya, pendaftaran itu ada dan kita linknya juga ada.
Linknya adalah s.id/kelurahan. Agen kelurahan. Sorry, Agen agen kelurahan. Nggak pakai T kan ya? Enggak. AGENKELURAHN kan? Iya, tanpa spasi. Ya. Itu untuk form yang buat daftar Agen. jadi agen. Agen. Di situ semuanya sudah tertulis ya, karena itu kan pakai Google Form. Jadi semuanya mengisi, kita akan kualifikasi siapa. Ya, kalau memang sudah terqualified, kita akan interview dan kita akan training. Kita akan ajarkan bagaimana sih menjadi agen, bagaimana mengelola agen, bagaimana menjadi lapak, bahkan agen pun bisa menjadi penjual bisa seperti itu. Jadi intinya kita sangat terbuka untuk siapa saja. Targetnya semuanya, selama Semua kalangan ya. semua kalangan. Siapapun yang pengen ikut boleh ikutan gitu ya. Ya, kalau memang di sini mungkin sekarang masih belum ada ya, mahasiswa belum balik ya. Iya, Sebenarnya belum. Mahasiswa itu adalah pasar kreatif kita. Oh iya. Secara tidak sadar, secara tidak diketahui, secara sadar pun tidak, pasar di Malang ini setiap tahun baru. Setiap tahun ada yang keluar, setiap tahun ada yang masuk. Berarti pasar di Malang ini itu selalu ada yang baru. Mengikuti tren sebelumnya atau merubah tren sebelumnya itu permintaan pasar. Tetapi pasar mahasiswa adalah pasar yang cukup real dan cukup bisa digalakkan. Bukan berarti nanti para ibu-ibu, para bapak-bapak itu tidak, kita juga bisa seperti itu. Karena memang warga asli Malang pun sebenarnya sudah sangat kreatif. Seperti itu. Aplikasi seperti ini, platform seperti ini sebenarnya sudah banyak, Mbak. Sebenarnya sudah banyak. Bahkan e-commerce yang sudah ada pun sudah ada juga. Maupun yang di-up-kan berapa persen itu sudah banyak. Ataupun maupun yang berbasis non aplikasi, berbasis dengan media sosial pun sudah nggak kurang-kurang, maupun Instagram, maupun WA, maupun Facebook itu sudah banyak sekali. Kita di sini ini bukan untuk menambah persaingan bagi para ekonomi kreatif ya. Kita di sini ini untuk menambah pasar Anda, untuk menambah segmen pasar Anda. Siapa tahu memang pasar di e-pasar ini bisa lebih ramai. Bukan berarti nanti yang di platform yang lainnya kita nggak mengurangi. Tetap saja kita buatkan pasar baru, kita buatkan fasilitas baru, tetapi kita berbasis wilayah terkecil. Jadi Anda mengetahui siapa yang Anda juali, Anda mengetahui barang Anda kemana. Tujuannya seperti itu. Baik, jadi kalau misalnya tadi beberapa siapapun bisa ikut jadi agen gitu ya. Kalau misalnya untuk pelanggannya, pembelinya, itu berarti semuanya ya pastinya sama juga ya, Mas Ferdi ya. Untuk pelanggannya ya sama. Kita pelanggannya sebenarnya bisa siapa saja. Siapa saja bisa juga. Siapa Karena saja. ini emang menarik sekali, emang udah download aplikasinya gitu ya. kasih. Jadi ini kebanyakan kayak toko-toko kelontong seperti itu, pasar-pasar tradisional, bahkan ada beberapa ulasan dari beberapa akun di Google gitu ya, katanya sangat membantu untuk ibu-ibu yang mau belanja di pasar tapi di tengah pandemi kayak gini gitu kan. Dan Eva pengen tahu, mungkin Konselor Gracia juga boleh dijelaskan nanti penggunaannya aplikasi ini seperti apa, dari mulai download dan lain sebagainya. Mas kan lupa lagi Yudis Mas saya, Yudis, Mbak Yudis Iya. ya. Saya kurang Mas ganteng Yudis. sih jadi. Unik soalnya namanya. Iya. Kenapa? Soalnya you adalah kamu. Iya. This adalah Bisa Yudis. aja. Boleh dijelaskan Mas Yudis, nanti aplikasinya seperti apa? Iya. Ini aplikasinya simpel sekali, nggak ada 10 mega kalau di-download, jadi cukup ringan. Terus yang lapak yang sekarang muncul kebetulan masih belum 24 jam ya, masih di lapak-lapak di Bareng sama Ororoto yang kebetulan di pasar. Jadi masih ikuti jam kerjanya pasar ini. Nah, kalau aplikasinya begitu kita download nanti ada minta verifikasi lewat SMS. OTP. Daftar ya, ada OTP masuk, terus sudah setelah itu Anda bisa pilih lokasinya, lokasi yang sekarang Anda berada, terus akan muncul lapak-lapak yang ada di sekitar Anda, yang terdekat dengan Anda. Dan kebetulan yang menarik ini, kalau untuk e-pasar ini malah
pelanggannya banyak juga yang daerah sekitar Tidar dan Dieng gitu. Itu menariknya mungkin ya karena dampak pandemi juga ya. Iya benar. Ya, Dan gini Mbak Emma, nyambung tadi sama Mas Ferdi ya. Kita ini mengawali e-pasar salah satunya ingat ya zaman dulu kalau ada jaringan retail modern buka terus toko-toko sekitar dan warga sekitar banyak yang demo gitu. Karena dianggap mengancam dan ternyata sekarang mengancam. Oh iya. Iya kan? Semakin menjadi ancaman ketika mereka memberikan layanan delivery order sementara yang konvensional masih belum bergerak ke sana. Iya. Lah, kita awali e-pasar itu bergerak dari pasar memberikan layanan yang digital sama, ya layanan digital juga memberikan layanan antaran. Seprogresif sama seperti mereka. Itu salah satunya. Jadi solutif lah kita ini. Solutif Nggak cuman demo atau menggerutu, tapi kita bikin sebuah gerakan. Membuat solusinya. Solusinya adalah e-pasar. Anda bikin kelompok sendiri untuk melayani deliverynya, mengorganisir usaha-usaha kecil di lingkungan Anda untuk membuat level persaingan ini relatif setara atau bahkan lebih baik gitu. Untuk aplikasinya sendiri, untuk agennya beda atau tetap pakai yang sama? Untuk agennya beda. Beda ya? Agennya beda, untuk kurir juga beda. Dan tadi kan dijelaskan kalau misalnya ada beberapa yang melek teknologi, ada juga yang belum bisa gitu ya. Apakah dari teman-teman e-pasar sendiri ada pembinaan untuk penggunaan aplikasinya dan lain sebagainya? Iya, itu menariknya. Jadi karena kita menyadari bahwa playing field-nya itu memang segmennya sangat beragam. Pedagang di pasar juga banyak yang berusia bahkan di atasnya boomer ya. Iya. Baby boomer. Di atasnya baby boomer sudah. Sebelum baby boomer itu untuk diajak mengoperasikan ini sangat menemui banyak hambatan. Sehingga untuk di pasar saat ini kita pasang namanya operator. Operator itu sebenarnya sama dengan agen. Jadi mereka yang mendampingi lapak-lapak itu untuk menginputkan barang-barangnya, harganya, spesifikasinya, juga memberitahu mereka kalau ada order masuk dan lain sebagainya. Jadi benar-benar didampingi dari nol sama sekali. Nah, itu juga bentuk itikat baik kita, perwujudannya bahwa kita benar-benar mendampingi mereka sejak awal masuk ke aplikasi, operasional, bahkan sampai hari ini. Dan juga nanti Counselor Gracia, untuk Anda yang mau gabung jadi agen atau mungkin pengen kayak Emma gini ya, pelanggannya gitu ya, yang pengen beli-beli gitu ya, boleh langsung aja download aplikasinya di Google Play Store, namanya e-pasar, benar ya? Iya, benar. E-pasar Malang kalau nggak nemu. E-pasar Malang. Tapi biasanya e-pasar itu sudah. Atau kalau memang mau menjadi privilege-nya Sola Gracia, kita bisa buka agen sebagai Sola Gracia. Jadi siapa saja yang mau mendaftar bisa lewat Sola Gracia. Iya, boleh. Silakan tentunya langsung nanti hubungi. Sola Gracia pun kita jadikan agen. Tentunya menjadi agen adalah sebuah keuntungan. Ya, tentunya keuntungan apa yang didapat ya kita bisa obrolin juga gitu. Karena ya kita buka ya di sini ya dari tiga ya. Iya, buka. Untuk menjadi sebuah agen karena kita mengambil ongkos kirim 3.000 ya per 2 km tadi. Kalau lebih dari 2 km kita naiknya 1.000 per kilometer otomatis. Harapannya 2 km tadi hanya 3.000. Yang kita bebankan ke konsumen ya 3.000 tadi. 3.000 tadi itu sebenarnya potongannya ada terbagi menjadi 3. 1.000 untuk kurirnya, untuk ongkos kirimnya ya kan. 1.000 untuk manajemen kita dan 1.000-nya untuk agen. Jadi kalau agen mengelola lapak semakin banyak transaksinya, apabila satu lapak terjadi 10 transaksi dan memiliki 10 lapak, ya bisa dikalikan sendiri. Iya benar. Nah apabila Sola Gracia bisa kita bisa privilege kan ya, bisa mendaftar agen lewat Sola Gracia. Hal itu bisa kita terapkan. Jadi sebagai agen
Sola Gracia bisa menentukan, bisa memastikan bahwa lapak itu terkelola dengan baik. Tentunya secara teknik akan kita dampingi, Tetapi setiap transaksi yang terjadi untuk lapak atau online tersebut, tentunya keuntungan juga kan bagi lapak tersebut karena kita tidak mengurangi harga. Mereka bisa mengambil profit sendiri dan mengatur harga sendiri. Kita hanya membebankan Rp3.000 tadi, tapi kelipatan 1.000 bagi agen adalah kelipatan yang luar biasa ketika menjadi kuantitas yang besar. Seperti itu tadi penawaran yang menarik dari e-pasar Kaum-Sola Gracia. Boleh langsung aja yang mau ikutan isi di Google Formnya. Tadi apa nama Google Formnya? s.id/agen kelurahan AGEN KELURAHN. Dan ada juga Instagramnya, bener nggak sih? Iya, Instagramnya apa? E-Pasar Malang. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya bisa lihat di Instagram juga. Yang pengen tahu toko-tokonya, pasar-pasarnya di situ banyak ya. Kaum-Sola Gracia bisa dicek di situ. Oke, itu tadi Kaum-Sola Gracia, obrolan menarik kita bersama dengan teman-teman e-pasar. Ada Mas Yudis dan juga ada Mas Ferdi ya. Iya, 1 jam cepet banget ya. Thank you buat Mas Yudis dan juga Mas Ferdi udah nemenin Emma di sore hari ini. Lancar terus buat aplikasi e-pasarnya ini dan semoga semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Malang tentunya. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Boleh say bye-bye dulu buat Kaum-Sola Gracia dari Mas Ferdi juga Mas Yudis. Ada yang mau disampaikan mungkin? Ada yang belum disampaikan? Mendukung yaitu tadi privilege sebagai agen di Sola Gracia, tentunya keuntungan juga bagi Sola Gracia. Kita membuka lowongan usaha seluas-luasnya terutama di Kota Malang Raya, sekaligus kita bisa fasilitas Malang Raya ya, berarti Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu juga. Kota Batu juga. Untuk kawan Sola Gracia bisa menghubungi Sola Gracia tentunya di nomornya Sola Gracia. Kita akan sangat terbuka mendampingi sampai nanti usaha itu berjalan dan menghasilkan untung. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan untuk Anda Kaum-Sola Gracia, jangan kemana-mana. Setelah ini ada Request of the Day yang nemenin Anda di sore hari ini dengan salah satu lagu, ada All City Beautiful Times. Thank you buat Mas Yudis dan Mas Ferdi. Sampai jumpa lagi. Talkshow hari ini.